Halo, selamat sore teman-teman. Sekarang ketemu lagi di YouTube-nya Mamata Project. Seperti yang kemarin udah kita obrolin, dan mungkin teman-teman juga tahu dari Instagram-nya mamata.project atau dari Instagram @latihati. Sore hari ini Mamata akan ngobrol bareng sama Om Toge Aprilianto, Om G. Seperti biasa, pengennya sih ini akan jadi kegiatan rutin setiap minggu gitu di sesi tanya-tanya Om G. Kalau sekarang tanya-tanya Om G-nya seperti yang teman-teman lihat, topiknya adalah trik anti kusut saat anak nggak nurut. Nah, kemarin aku sama teman-teman udah menyebarkan apa namanya form kalau misalnya ada yang mau tanya, dan ternyata ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum pertanyaannya masuk, aku mau nyapa dulu Om G di sore hari ini. Selamat sore Om G. Ya, selamat sore Lia, selamat sore teman-teman. Ya, sore hari ini kita ketemu lagi di Tanya-Tanya Om G, dan kalau untuk sore ini berarti ngomongnya seperti topik yang tadi ya Om ya. Ya, Topiknya adalah tentang gimana caranya kalau misalnya anak tuh nggak nurut gitu. Langsung ke pertanyaan boleh ya Om? ya silakan. Sip, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu datangnya dari siapa ya? Nah, pertanyaan yang pertama itu dari Diputro di Kalimalang. Katanya secara umum Om, gimana sih tentang anak? Apa ada beda penggeraknya sehingga anak suka nggak nurut, dan saya sebagai bapaknya suka kusut menghadapi anak saya. Kayak nggak nyambung gitu Om antara yang saya mau sama yang dia mau. Gimana tuh Om? Ya, Lia, selamat sore di Potro. Ya, kalau soal itu memang yang secara umum terjadi di antara anak-anak sama orang tua ketika mereka nggak nyambung ngobrolnya, karena memang beda bahasa. Ya, jadi apa namanya anak-anak itu biasanya pakai bahasa enak. Jadi artinya anak-anak bikin keputusan itu kan berdasarkan enak atau tidak menurut dia. Kalau enak Mm-mm. dia lakukan, kalau nggak enak dia nggak lakukan. Dia nggak Ya, mikirin itu perlu atau nggak perlunya. Sementara oke. kalau orang tua ngomong sama anak-anak itu biasanya pakai bahasa perlu. Jadi yang orang tua minta anak-anak lakukan itu biasanya adalah hal-hal yang menurut orang tuanya adalah hal yang perlu dilakukan oleh si anak. Nah, masalahnya Hmm, kan yang perlu dilakukan itu, ya, apa bisa jadi anaknya memaknai sebagai nggak enak. Nah, ya. ketika anaknya memaknai itu sebagai nggak enak, ya nggak dilakukan sama anaknya. Anaknya nggak mikirin itu perlu atau nggak perlu. Nah, sementara orang tuanya mikirnya itu perlu dilakukan, ayo dilakukan karena itu perlu dilakukan. Sementara anaknya mikirnya itu nggak enak, saya nggak mau. Iya, 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 beda bahasa nih jadi ceritanya ya Om ya, antara Iya, bahasanya anak sama bahasa kita gitu ya Om? mhm. Oke, baik, baik, baik. Berarti, kita perlu menyamakan bahasa dulu, bahasanya dia sama bahasanya kita tuh kayak Iya. gimana gitu ya? Ya sama Oh, aja kalau kita ngobrol sama semua orang kan, kalau mhm. kalau apa namanya, bahasa yang dipakai beda ya nggak nyambung ngomongnya. Kalau mau Iya nyambung kan sih bener. bahasanya mesti sama dulu, Iya, iya, ya. iya. Nah cuma Satu kalau sama anak-anak sama orang tua dengan perbedaan bahasa itu kan coba dipikirin, kalau kita mau ngomongnya sama anak pada saat itu dan kita menggunakan bahasa perlu, sementara anak-anak pada saat itu masih pakai bahasa enak, kan apa namanya, nggak bisa. Sekarang pertanyaannya pada saat itu mana lebih efektif, mana lebih masuk akal? Kita minta anak-anak pakai bahasa perlu saat itu, atau kita ngomong sama anak-anak pakai bahasa enak saat itu, ya kan? iya, iya, Karena iya, iya, iya. asumsinya kan, apa namanya, kita sebagai orang yang lebih gede sudah tahu bahasa enak, sudah tahu bahasa perlu. Kita bisa Mhm, bikin keputusan berdasarkan enak atau tidak, kita juga bisa bikin keputusan berdasarkan perlu atau tidak. Nah, anak-anak yang belum ngerti bahasa perlu, masih pakai bahasa enak, kan dia bikin keputusannya berdasarkan enak atau enggak aja, nggak iya, mikirin perlunya, ya kan? Jadi iya. mana lebih efektif, kita pada saat itu ngomongnya pakai bahasa enak karena itu yang dimengerti anak-anak, atau kita mau anak-anak apa nah, bisa bahasa perlu dulu pada saat itu supaya dia bisa diajak ngomong bahasa perlu, ya kan? Jadi kitanya yang karena kita udah punya lebih banyak koleksi bahasa, maka kita yang perlu, eee,
ngikutin bahasanya dia gitu ya Om ya, supaya nyambung obrolannya Iya, gitu karena ya. kalau Oke. kita mau dia pakai bahasa perlu kan kita mesti ajak dia belajar dulu. Nah, kalau Ya, kalau ya, dia masih belajar dulu kan nggak bisa diajak ngomong saat itu. iya, 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 Misalnya iya. misalnya Oke. kita lagi pergi ke apa namanya, keluar Indonesia, ke daerah yang, Mhm. nggak ada orang bisa bahasa Indonesia. Ya, terus kita mau nanya sesuatu ke orang yang ada di situ. Ya, mana lebih gampang, dia yang suruh belajar bahasa Indonesia dulu atau kita yang pakai bahasanya dia, Kita yang ya belajar kan? bahasa dia Om, iya, 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 iya. Oh Bahkan kalau oh kita kita ke ada di luar rumahnya negeri dia. iya benar-benar, kita Iya sampai perlu nulis-nulis ya Om ya, pakai iya. bahasanya dia gitu. Ya, 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 oke, oke. Jadi menyamakan bahasa nih ceritanya. Kayaknya ada yang nanya tuh tadi Om, nih, ada cerita hari ini nanya, "Halo Om G, oh jadi harus nyamain bahasa?" Gitu katanya. Iya ya Om ya, berarti ya? Iya, Menyama kalau enggak kan nggak nyambung ngomongnya. mhm, Ayo ini sudah sore mandi, nanti apa namanya masuk angin kalau kemalaman mandinya. Nanti mhm, apa namanya nggak sempet ngapain kalau sudah mhm, kemalaman mandinya. Ya, itu kan berarti kan pakai bahasa perlu. Kita minta anak-anak mandi karena kita menilai mandi sekarang adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Ya, iya, tapi kalau pada saat itu anaknya lagi main, ya dia akan memaknai diajak mandi sebagai nggak enak karena dia mesti berhenti main. iya, oke. Belajar ngomong pakai bahasa enak berarti di Putro ya, Hmm. semangat buat di Putro. Oke, pertanyaan berikutnya kayaknya nyambung juga sih Om, coba ya kita lihat ya. Mungkin di Putro juga perlu nih kayaknya. Pertanyaan berikutnya dari Ayu di Bekasi. Apa ada trik-trik utama yang selalu bisa dipakai berulang kali supaya orang tua nggak kusut lagi, terus anak juga mau nurut yang orang tua mau Om? Nah, kalau soal ini, terima kasih Ayu pertanyaannya, selamat sore. Kalau soal ini yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita bicara perilaku, perilaku itu prinsipnya ada 2. Yang pertama, perilaku itu adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita suka, yang Mhm, kedua adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita perlu. Ya, apa nama itu, kenapa tadi, di awal kita bicara soal bahasa enak, bahasa perlu tadi itu. Nah, yang berikutnya kalau berkaitan sama pertanyaannya Ayu, maka yang jadi pertanyaan, siapa yang minta? Ya, kalau anaknya yang minta kepada orang tuanya, maka orang tuanya yang perlu membuat keputusan setuju atau tidak setuju, ya kan? mmm, Kalau setuju, pilihannya dikasih gratis, minta apa langsung dikasih, selesai tanpa syarat, tanpa harga. ya, Yang kedua, bisa diminta bayar, "Boleh, saya setuju, kamu mendapatkan itu, tapi bayar." Nah, bayar oke, ini dengan harga yang bisa murah, bisa mahal. Murah artinya syaratnya atau harganya adalah sesuatu yang menurut si anak, mudah, bisa dia lakukan, dan dia mhm, suka aja melakukannya. Atau oke, kalau mahal artinya sesuatu yang dia sebetulnya bisa lakukan, tapi dia nggak mhm, suka. Ya mmm, sehingga, walaupun dia bisa, dia nggak mau lakukan. Itu ya, artinya harganya jadi mahal. Tapi oke, kalau kita nggak setuju sama yang anak-anak minta, maka pilihannya ditolak, nggak usah, jangan, nggak boleh, dan seterusnya. Yang artinya kita menggunakan teknik paksa. Ya, ya, atau yang kedua, kalau kita nggak mau pakai teknik paksa dan kita tidak setuju sama yang anak-anak minta, maka yang dilakukan adalah menjual apa yang anak-anak minta itu dengan harga yang sangat mahal. Artinya harganya atau syaratnya adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dilakukan oleh si anak pada saat itu. Pasti harus tidak bisa, jangan yang tidak suka. Karena mmm, kalau yang kita sebutkan adalah sesuatu yang anaknya tidak suka lakukan, tapi sebetulnya dia bisa, itu kan cuma jadi mahal aja dan ketika, dia nilai worth it, dia nilai berharga, dia bisa memaksakan diri untuk melakukan dan bisa berhasil. Dan kalau berhasil, kita perlu memberikan apa yang dia minta itu walaupun kita nggak setuju, karena dia sudah bayar. Ya, mhm, jadi kalau kalau kita nggak setuju, apa namanya, tapi nggak mau, apa, pakai teknik paksa, maka, caranya dijual dengan harga sangat mahal. Sebutkan harganya, syaratnya yang dia pasti nggak bisa bayar, dia pasti tidak bisa lakukan, karena tujuannya memang menggagalkan. oke, Tuh. oke, Apa namanya, sebaliknya, kalau yang minta adalah kita, ya bukan mhm, anak-anak yang minta, tapi kita yang minta anak-anak melakukan sesuatu, maka iya, kita yang perlu membuat anak-anak itu setuju. mmm, Nah, ketika kita mau bikin anak-anak setuju, balik lagi ke yang pertama tadi, bahwa orang baru akan melakukan kalau dia suka atau kalau dia perlu. perlu, oke, Ya, jadi
Caranya kita bikin dia suka melakukannya atau kita bikin dia merasa atau menilai itu perlu dilakukan. Kalau kita mau dengan cara dia jadi suka, maka pilihan tekniknya adalah ditipu, dirayu, Ya. diiklanin. Jadi kita bikin iklan, kan? Oke. Apa namanya? Kalau kita mau bikin orang jadi suka melakukan apa yang kita mau. Tapi kalau kita mau dia setuju karena dia menilai itu perlu, maka teknik yang bisa dipilih adalah satu dipaksa, yang kedua dibikinin menu, jadi kita minta dia memilih Ya. di antara daftar menu yang kita sediakan, Ya. atau yang ketiga didagangin, artinya ada transaksi jual beli di sana. Nah kalau kita mau pakai teknik dagang, yang bisa dipilih ada dua juga. Satu pakai format upah, artinya kita yang bayari dia. Yang kedua pakai format usaha, artinya dia yang bayar kita. Jadi kalau kayak tadi apa namanya aku contohin di awal soal mandi waktu jawab apa pertanyaannya di Putra tadi. Iya. Kalau kita mau pakai format upah, artinya kita yang bayar dia, maka kita sebutkan dulu yang kita mau sebagai tugasnya, baru kita sebutin upahnya yang bisa dia dapat. Kalau kamu sekarang mandi, kamu setelah itu boleh main lagi. Misalnya. Tugasnya dulu, baru upahnya gitu ya Om? Ya. Baru ininya upahnya. Karena kita yang bayar dia. Ya. Tapi kalau kita mau pakai format usaha, artinya kita yang minta dia bayar, maka kita jadi penjual kan. Kalau kita jadi penjual, artinya kita sebutkan dulu tawarannya, apa yang kita jual, baru kita sebutin harganya. Karena nggak ada orang jualan, tahu-tahu datang terus nyebutin harganya. Bu, apa namanya, saya punya barang harganya 5.000, beli ya Bu. Ya. Apaan harganya 5.000 kan gitu. Ya, jadi orang jualan pasti nyebutin barangnya dulu. Bu, saya punya kopi, mau nggak? Bu, saya jualan pisang goreng, mau nggak? Kan gitu. Nggak ada orang jualan datang nyebutin harganya. Ini Bu, 5.000 Bu. Ya. Jadi kita sebutin tawarannya dulu, kita sebutin dulu apa yang kita jual, baru kita sebutin harganya. Kalau soal mandi tadi ya berarti nyebutnya apa namanya, apa yang kita mau jual. Yang kita mau jual kan berarti kalau contohnya mandi tadi adalah main. Kalau kamu masih mau main, ya sekarang mandi dulu. Oke. Kalau upah kan nyebutnya kan, kalau kamu sekarang mandi, setelah itu boleh main lagi. Ya. Ya, tapi kalau formatnya usaha nyebutnya, kalau kamu masih mau main, sekarang mandi dulu. Ya, jadi dia kalau dia mau dapetin mainnya itu, berarti dia perlu mandi dulu. Sebetulnya secara apa namanya prinsip kalau kita ngomongnya sama orang gede itu sebetulnya sama aja. Kamu mandi dulu, habis itu boleh main. Atau ngomongnya kalau kamu mau main sekarang mandi dulu. Kan sebetulnya sama aja, sama-sama dia mesti mandi dulu baru main. Baru main. Ya kan? Itu karena kita sudah punya kemampuan berpikir analisis, kita sudah punya kemampuan berpikir apa namanya konsep, sehingga kita tahu bahwa itu dua hal yang sama, cuma penampilannya aja yang terbalik. Tapi kalau kita bicaranya sama anak-anak yang belum punya kemampuan berpikir analisis, maka anak-anak akan memaknai itu sebagai dua hal yang berbeda, bukan satu hal yang sama tapi kebalik. Sama seperti komputer. Komputer itu kan apa namanya cuma punya bahasa, cuma punya kosakata 0 sama 1. Ya, tidak ada kosakata -1 di komputer. Itu makanya kalau ada orang-orang bilang kalau sama anak-anak jangan pakai kata jangan, itu sebetulnya masalahnya di situ. Ketika kita ketika kita melihat dialog box di komputer, misalnya kita mau nyimpen sesuatu, kan muncul dialog box-nya simpan iya atau tidak. Ya. Ketika kita pencet tombol simpan, tombol iya, maka komputer kan memaknainya iya simpan. Tapi ketika kita menekan tombol tidak, maka komputer juga tetap memaknainya iya, tapi iya apa tergantung programmernya. Iya biarkan, apa iya buang, atau iya apa. Ya, tapi tetap komputer memaknainya tetap iya, bukan tidak. Ya, sama anak-anak juga begitu. Jadi ketika kita ngomongnya, kalau kamu mau mandi, kalau kamu mau main, kamu sekarang mandi dulu. Atau ngomongnya, kalau kamu mandi, kamu boleh main, itu dia akan memaknainya sebagai dua hal yang berbeda. Ya, dan ketika kita menggunakan format itu berulang, nanti itu akan jadi kebiasaan. Sehingga kalau kita menggunakan format upah, maka kalau jadi kebiasaan, dia akan mengajukan pertanyaan, aku dapat apa? Lain kali
Ya, kalau format itu kita ulang-ulang dan jadi kebiasaan, maka ketika dia apa namanya kita minta melakukan sesuatu, nanti dia akan tanya, aku dapat apa? Ya, kalau aku ngerjain PR aku dapat apa? Kalau aku bangun Kebiasaan pagi aku dapat berusaha apa? gitu ya, Om, ya? Ya. Tapi Ya. kalau apa format usaha yang kita tanamkan, kalau berhasil jadi kebiasaan, nanti kalau anak-anak bertanya, dia tanyanya aku mesti apa? Ya, Oke. kerasa nggak bedanya? Satunya Ya, pertanyaannya aku dapat apa, satunya pertanyaannya aku harus apa, aku mesti harus apa, apa, aku ya, perlu apa, ya. ya. Apa yang aku perlu lakukan kalau aku mau dapat itu. Kalau yang satunya apa yang aku dapatkan kalau aku lakukan itu. Oke. Ya, itu tidak ada bicaranya baik atau buruk, itu terserah orang tuanya. Orang tuanya maunya anaknya punya kebiasaan apa. Ya, ketika orang tua sudah menentukan, orang tua mau anaknya punya kebiasaan itu, baru pakailah formatnya yang sesuai, jangan campur-campur. Karena kalau campur-campur, nanti kita bisa kesasar. Karena maksud hati mau membangun kebiasaan berusaha, tapi karena ternyata yang kita lakukan lebih banyak menggunakan format upah, yang tertanam ya kebiasaan minta upah. Atau sebaliknya, kita pengennya menanam kebiasaan minta upah, tapi kebanyakan ngomongnya pakai format usaha, nanti yang tertanam kebiasaan berusaha. Karena kan kita nggak mungkin ngitungin berapa kali kita sudah pakai format A, berapa kali kita sudah pakai format B. Iya, Sementara yang iya. jadi kebiasaan kan yang lebih sering diulang-ulang. Iya, iya. Ya, jadi kalau bicara trik sebetulnya bukan trik, tapi ini rumusan aja. Kalau kita mau apa anak-anak melakukan apa yang kita mau, sebelum dia minta sesuatu, maka kita yang mesti usaha membuat dia setuju. Tapi sebaliknya kalau anak-anak yang minta sesuatu dan kita nggak setuju, supaya anak-anak apa namanya setuju untuk tidak melakukan, maka pilihannya ditolak atau dijual sangat mahal. Kalau ditolak artinya kita pakai teknik paksa. Kalau Iya. apa namanya kalau jual sangat mahal artinya kita pakai teknik dagang. Terserah orang Hmm. tuanya mau pakai teknik apa. Ya, ya, ya. Jadi semua boleh ya Om, tekniknya semua boleh dipakai, tapi balik lagi ke orang tuanya mau yang mana gitu ya Om ya. Ya, Resikonya karena kan tergantung kesanggupannya masing-masing orang tua, tergantung situasi yang dihadapi pada saat itu, mana teknik yang dinilai lebih efektif dan resikonya sanggup dihadapin. ya, 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 ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya Mbak Ayu gitu. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi Om. Coba ya Ya, kita lihat ada pertanyaan dari Stefani di Jakarta. Anak saya kelas 5 SD, banyak sekali tingkahnya yang strategi, benar-benar sangat tidak menyenangkan. Katanya pernah tanya ke Om G bilang kalau terganggu dengan tingkah si anak, orang tuanya yang baper. Udah berusaha menjalankan semua teori, kasih pilihan, berusaha nggak baper. Kalau tahu itu strategi berarti abai lahir batin. Tapi pada saat di lapangan, susah sekali bikin kompak hati dan kepala. Lelah rasanya Om katanya. Apa yang harus dilakukan supaya kembali aman nyaman dengan si anak? ya, Stephanie selamat sore. Kalau anaknya sudah kelas 5 SD ya memang kan sudah apa namanya idealnya dia sudah punya kesanggupan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan resiko. Ya, Mhm. dia sudah mulai nyoba-nyoba, kalau kalau saya melakukan ini akan bagaimana, kalau saya melakukan itu akan bagaimana, sehingga kalau masih diperlakukan seperti anak-anak di usia balita ya pasti akan ngaco, pasti akan apa namanya, jadi banyak strateginya. Ya karena strategi itu kan pada prinsipnya kan, sifatnya kan sama dengan nodong. Ya, dan yang ditodong itu kan perasaan. Makanya kalau kalau Stephanie bilang sangat mengganggu secara emosi, ya karena memang strategi itu targetnya adalah bikin nggak nyaman. Ya karena Hmm. terjemahannya kan apa namanya, Bunda mau marah nggak? Kalau nggak mau marah bayar, kan gitu. Bunda mau baper nggak? Kalau nggak mau baper bayar, kan gitu. Ya, 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 ya. Ya jadi kalau situasinya seperti itu, ya memangnya ya masalahnya bukan di anaknya, masalahnya di orang tuanya. Karena orang tuanya mengizinkan anaknya menjajah orang tuanya kalau kayak gitu. Soalnya perilakunya orang tuanya apa namanya? Jadi bergantung pada perilakunya anaknya. Ya anaknya yang ngatur. Kalau anaknya pengen orang tuanya baik-baik, ya dia melakukan apa yang bikin orang tuanya nyaman. Tapi ketika orang tuanya ketika anaknya pengen orang tuanya apa namanya terganggu, ya dia akan ngaco.
Iya. Memangnya begitu, apalagi kalau sudah kelas 5 ya memang kewenangannya orang tua atas anaknya kan sudah banyak berkurang, satu. Yang kedua, kalau sudah kelas 5 SD memang, sebagian besar memang sudah apa namanya, sudah mulai-mulai masuk ke masa-masa sok penting. Jadi mereka sudah mulai-mulai, apa namanya, punya kebutuhan untuk, menunjukkan eksistensinya sebagai dirinya. Sudah mulai Mmm, punya kebutuhan untuk merasa diandalkan, merasa jadi, sosok penting buat orang lain. Nah, ketika orang tua tidak memberi kesempatan untuk anaknya melakukan hal-hal itu, anaknya apa namanya ya, kasarannya bikin dia merasa untung ada saya, itu ya pasti akan ngaco memangnya. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi dan itu yang kemudian membuat seringkali anak-anak di usia itu sampai usia belasan ya jadi sering berantem sama orang tuanya, jadi makin menjauh dari orang tuanya, jadi sering melakukan hal-hal yang menurut orang tuanya buruk. Ya, mhm. karena hal-hal itu sebetulnya. Jadi kalau sekarang dengan kondisi seperti itu, situasinya masih begitu, ya artinya orang tuanya terlambat jadi fase belajarnya. Banyak kesanggupan-kesanggupan yang sebetulnya perlu dipenuhi anaknya di tahun-tahun sebelumnya, itu sampai sekarang belum terpenuhi. Jadi itu kan jadi utang. Kalau Mhm. jadi utang ya mesti diberesin satu-satu. Ya, coba perhatikan, apa namanya, kalau sudah pernah pernah ketemu aku, ya berarti mestinya sudah tahu soal ruas dito, coba aja diperiksa pakai pakai urutan ruas dito itu, kesanggupan kecewanya si anak ini udah beres belum, kesanggupan sepakatnya udah beres belum, dan seterusnya. Sampai, kesanggupan yang sekarang ini dia sebetulnya ada di kelas mana. Oke. Jadi coba dicek satu persatu list-nya mulai dari, awalnya gitu ya Om, apakah, udah sampai mana nih sekarang si anak Iya, supaya orang iya. tuanya nggak ketinggalan zaman ya. Oke. Jadi orang tua nggak ketinggalan zaman emang PR sih Om, PR banget. Iya, karena kalau enggak ya akhirnya anaknya menilai itu efektif untuk bikin orang tuanya setuju dengan cara nodong. Ya apalagi kalau diulang kan berarti kan masih ampuh, masih berhasil. Iya 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 iya. Atau di bagian abai lahir batinnya itu juga termasuk yang susah-susah gampang tuh, Om. Kadang-kadang ya, Om, pengennya abai lahir batin tapi tetap ngelirik-ngelirik dia lagi melakukan apa. Jadi dia kayaknya tahu, "Oh, Iya, mamaku iya, lihat nih," gitu ya, Om. iya. Oke Ya oke. karena dalam hati settingnya masih terganggu itu, masih berusaha Mhm. menguasai itu, Iya masih iya iya. berusaha menuntut anaknya untuk mengerti. Kamu kok ngerti yo? Iya. Iya 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 iya. Oke. Om, ada ini nih Om, ada pertanyaan dari Mbak Mary. Sebentar ya, kita coba cek ya pertanyaannya. Format upah dan usaha itu aku masih ketuker. Nah, kalau kayak gitu gimana Om? Kan kadang-kadang kalau mau mikir, ngomong dulu mikirnya belakangan gitu. Kayak aku juga sering deh Mbak Mary, motos juga Ya itu sama kan Mbak Mary. masalah kebiasaan. Jadi memang memang mesti latihan latihan latihan, supaya apa namanya, pengulangannya lebih banyak, jadi bisa jadi kebiasaan. Kalau kalau belum terbiasa ya memang suka ketukar-tukar ya biasa. Anak-anak juga kan kalau baru mulai ngomong kan, huruf suka ketukar-tukar, kata suka Iya ketukar-tukar gitu kan, itu biasa karena belum belum terbiasa. iya 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 Ya, iya. jadi butuh butuh latihan lebih banyak, butuh pengulangan lebih banyak. Kalau perlu latihannya nggak cuma sama anak-anak, kalau ngumpul sama teman-teman ya sambil ngobrolin sambil latihan. Latihan juga, iya. Latihan memakai format usaha atau, supaya nggak ketuker gitu ya, Om, ya? Ya, ya pilih Ah, pilih dulu salah satu, pilih dulu oh salah iya 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 satu. iya iya, Ya, mau membangun kebiasaan yang mana? kebiasaan Kalau mana? membangun kebiasaan format usaha ya latihan selalu pakai format usaha. Hmm, oke. Lanjut Om, satu pertanyaan lagi nih kayaknya. Ada, "Hai Pak Indra Utama mau tanya, contoh kombinasi format usaha untuk anak yang ogah rugi." Itu gimana tuh, Om? Oh ya, kalau kalau itu, apa namanya, makasih, Pak Indra ini pertanyaannya oke. Berkaitan sama itu saya tadi lupa lupa cerita. Kalau kita pakai teknik dagang dan selain selain kita perlu memperhatikan pilih formatnya itu, juga kita perlu memperhatikan apa namanya bentuk tawarannya kalau pakai format usaha,
dan bentuk upahnya kalau pakai format upah. Artinya kalau kita pakai format upah, bentuk upahnya itu bisa berupa sesuatu yang menyenangkan buat si anak, sesuatu yang anaknya suka. Jadi itu adalah sebuah keuntungan, sebuah benefit. Atau bisa juga kita tawarkan upahnya itu bentuknya resiko, bentuknya sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang akan dimaknai anak sebagai kerugian. Ya, demikian juga sebaliknya kalau kita pakai format usaha. Nah, kalau kita pakai format usaha itu tawarannya yang bisa bentuknya benefit, bisa bentuknya apa namanya resiko. Ya, misal kalau kita bentuknya mau pakai mau pakai format usaha, tawarannya bentuknya benefit, berarti kita tawarkan sesuatu yang anaknya suka. Ya kayak tadi kan kamu kalau kamu masih mau main, ya karena sebetulnya main itu adalah sesuatu yang dia inginkan, dia suka. Ya. Tapi kalau kita mau tawarannya adalah sesuatu yang dia nggak suka, maka sebutinnya sesuatu ya kalau tawarannya sesuatu yang sifatnya resiko, bentuknya resiko, maka kita tawarkan yang dia nggak suka. Jadi nyebutnya apa namanya kalau kamu nggak mau ya kalau kamu nggak mau apa namanya dilarang main, kalau kamu nggak mau berhenti main itu. Ya, atau ya apa kalau ada sesuatu yang berwujud yang dia nggak suka bisa aja. Kalau kamu nggak mau tidur di luar malam ini, misalnya, atau kalau kamu nggak mau apa namanya makan makanan apa yang dia nggak suka ya, sebutin makanan yang nggak suka. Ya, jadi apa namanya? Jadi kayak kalau formatnya usaha tapi bentuk tawarannya resiko, tampilannya jadi seperti agen asuransi. Coba Kalau nggak perhatiin, mau coba direnungkan, sakit coba gitu ya. diingat-ingat ya. Kalau Ya. agen asuransi jualan itu dia jualannya pakai format usaha, bentuk tawarannya adalah resiko. Ya, kalau apa namanya kalau Bapak Ibu nggak mau apa namanya Pas sakit nggak apa punya keluar duit, biaya ya ya. keluar biaya buat berobat, keluar biaya buat bengkel, kan selalu ngomongnya gitu karena yang Ya. ditampilin duluan resikonya. Kalau sales retail yang muncul dia akan pakai formatnya usaha, bentuknya apa namanya benefit, kan dia akan nunjukin dulu enak-enaknya produk yang dia punya kan supaya kita jadi pengen. Ya. Ya, kalau agen asuransi kan kita nyebutin resiko-resikonya dulu supaya kita jadi nggak pengen. Kalau Ya, misalnya prinsipnya itu kalau kalau pakai format kalau bentuknya benefit artinya ajukan sesuatu sebagai tawaran yang tujuannya membuat dia jadi mau. Sementara kalau resiko ajukan tawaran yang ya, bikin dia jadi nggak mau. Ya, baru ketika dia bilang nggak mau, kita sebutin harganya supaya terhindar dari yang nggak mau itu apa syaratnya. Kalau benefit ya kalau dia bilang mau, baru kita sebutin harganya apa yang dia perlu lakukan untuk mendapatkan yang dia mau itu. Demikian Oke. juga sebaliknya kalau pakai format upah. Kalau kamu sekarang mandi, kamu bisa main lagi setelah itu. Itu namanya upahnya benefit karena sesuatu yang dia suka. Ya, tapi kalau upahnya resiko ya bilangnya apa kalau sekarang kamu nggak mandi ya kamu nggak main lagi. Stop mainnya. Ya, jadi apa tugasnya yang kita lakukan atau ketika kita apa namanya bilang apa yang kita mauin. Kalau kamu kalau kamu kan kita maunya dia mandi, ya kan? Mandi, ya. Ya, jadi kita sebutnya kalau upahnya mau resiko, berarti kita sebutnya tugasnya itu yang kebalikannya. Kalau kamu nggak lakukan, kalau kamu lakukan A, kamu dapat B. Kalau kamu nggak lakukan A, kamu nggak dapat B. Itu kalau mau pakai upah ya Om ya. Ya, atau kalau mau bentuknya ada bentuknya berbeda juga boleh aja. Misalnya dia apa namanya sama si A suka, sama si B nggak suka. Ya, kita bilang kalau kalau sekarang kamu mandi, kamu ditemenin si A yang dia suka. Ya, tapi kalau kamu sekarang nggak mandi, kamu ditemenin si B yang dia nggak suka. Berarti sebagai orang tua kita perlu punya banking mana yang dia suka, mana yang nggak dia suka untuk bahan Ya, ya, berdagang sama dia gitu ya Om ya? iya dan itu dari waktu ke waktu mesti diupdate karena yang sekarang apa namanya dia sangat suka bisa jadi minggu depan bukan sangat suka walaupun dia masih suka tapi ada hal lain yang lebih dia suka dari itu.
Demikian sebaliknya yang dia nggak suka. Sekarang hal itu menjadi yang paling dia nggak suka, tapi besok mungkin sudah ganti, itu rankingnya udah turun. Ya, sekarang ikut ibunya jadi nomor 1, pokoknya asal ada ibunya, yang lain nggak laku. Ya, tapi bisa jadi minggu depan ada ibunya pun ibunya nggak digubris kalau ada orang lain yang menurut dia lebih oke. Ya, jadi kalau tadi Pak Indra nanya untuk anak yang ogah rugi, ya berarti kan ini anaknya kan anak resiko. Artinya kan dia bergeraknya, dia membuat keputusannya berdasarkan apa yang nggak enaknya lebih sedikit buat dia. Jadi akan lebih efektif kalau pakai tawaran resiko kalau mau pakai format usaha. Oke Om, Mbak Mary tadi berarti ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Mary juga ya. Tadi Om G udah mencontohkan juga beberapa jawabannya. Nah, ada yang punya 2 anak beda nih Om kayaknya. Anaknya beda, yang beda template katanya. Yang satu anak risiko, yang satu anak benefit. Mbak Rizka di Jogja nih pasti nih. Iya, ya kalau itu memang mesti dipakai dua-duanya. Jadi ya makanya kayak tadi kan, kalaupun kita mau dua-duanya mandi, ya ngomongnya ke si A sama ngomongnya ke si B perlu dibedain. Kalau mereka belum punya kesanggupan berpikir analisis karena mereka masih melihat itu sebagai 2 hal yang berbeda. Karena kalau anak resiko kita kasih tawaran benefit, mau nggak mau, kalau mau bayar, nggak jadi, nggak dibayar sama dia, mendingan batal. Karena bayar itu buat dia adalah kerugian. Ya, sementara ketika dia nggak bayar, kan dia nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa kan buat dia berarti kan 0. Buat anak resiko 0 itu nggak masalah. Karena memang targetnya 0, bukan plus. Ya, kecuali kalau anak benefit 0 itu masalah. Ya, 0 itu buat dia sama dengan minus karena dia harus plus. Oleh karenanya, kalau anak benefit dikasih tawaran resiko, ya kalau sebetulnya resikonya itu buat dia masih bisa ditoleransi, ya dia akan berani ambil, nggak apa-apa ngalamin resiko itu. Asal yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan. Jadi kalau anak benefit berani bayar mahal, kalau anak resiko boro-boro mahal, bayar aja ogah. Iya. Tergantung. Jadinya kalau misalnya kayaknya kok kita tawarannya nggak diterima terus, ya coba dicek, bisa jadi itu emang bukan gaya yang itu ya, maksudnya bukan benefit. Iya, makanya orang tua yang benefit menghadapi anak yang resiko pasti masalah karena gregetan. Baiklah. Oke, kalau begitu untuk hari ini cukup kita ya Om pembicaraan. Oh, satu lagi boleh nggak sih Om? Satu lagi? Ya, silakan. Satu lagi ya. Satu lagi nih dari kakak yang ini. Silakan. Pertanyaannya Om, kalau ke diri sendiri gimana ya Om dengan format risiko? Apanya yang gimana? Kalau diri sendiri nurut kan gitu maksudnya, disuruh nurut kali Om. Kalau yang kita hadapin itu sesuatu yang menurut kita nggak enak, ya kan pertanyaan berikutnya perlu atau nggak perlu. Kalau perlu, ya berarti kan nggak enak pun juga dilakukan karena perlu. Ya kecuali kalau kita masih pakai bahasa enak, ya kalau begitu nggak suka, nggak enak, ya udahan, nggak dilakukan, nggak mikirin perlunya. Tapi kalau kita sudah pakai bahasa perlu, kan kita mikirin perlunya. Ya kalau nggak perlu, terus kita nggak suka, ya ngapain dikerjain kan gitu. Tapi kalau itu perlu, walaupun kita nggak suka, kan ya kita kerjain walaupun nggak enak. Ya, oke. Jadi ya tergantung ya Om ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk pertemuan singkat sore ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah sama Om G minggu depan di Tanya-Tanya Om G. Silakan kalau mau kirim pertanyaan bisa ke bit.ly/tanya Om G. Nanti dikumpulin sesuai sama topik-topiknya. Minggu depan topiknya apa, tungguin aja. Kita ketemu lagi di YouTube-nya Mamata Project. Sore ini terima kasih Om G untuk sama-sama, ketemuannya. Terima kasih juga. Jawaban-jawabannya. Sampai ketemu lagi ya Om.
Minggu depan Sampai kita ketemu ketemu lagi, lagi. mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih juga Sip. teman-teman yang sudah ikut nonton. Iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.